Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga anda semua panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amalil istiqamah, dan selalu istiqamah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Segala urusan anda dimudahkan oleh Allah, segala kesulitan dalam hidup anda mendapatkan solusi terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya hutang semoga segera mendapatkan rizki sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya. Yang punya keluarga semoga keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh, solehah, yang punya usaha, usahanya lancar, yang jualannya laris, yang bertani semoga taninya sukses, dan semoga segala hajat anda dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala hadiniyah, wa ala kulli niyatin sholihah, wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah bermanfaat ini, di mana alhamdulillah pada hari ini, pada detik ini, kita masuk ke dalam satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab, yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab sahrullah wa sa'ban syahri wa Ramadan sahru ummati, bahwa bulan Rajab adalah bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Rajab, bulan yang sangat mulia. Kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur untuk menjumpai bulan yang sangat mulia, yang mana di bulan ini adalah waktu yang sangat baik untuk bagaimana kita berusaha memperbaiki diri kita, berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam beberapa kaidah dijelaskan, ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki segala macam problematika kehidupan kita. Karena bisa jadi adanya banyak problem dalam kehidupan kita karena hubungan kita yang kurang baik sama Allah, hubungan kita yang mungkin selama ini renggang sama Allah. Di bulan ini mari kita kembali kepada Allah. Seperti kata bulan Rajab itu kan terdiri dari 3 kata, ro, jim, ba, Rajab. Di bulan ini kita harus menggapai pertama ridho Allah, kita menggapai ridho Allah. Mungkin yang selama ini di banyak bulan-bulan yang sudah terlewat, kita banyak menyia-nyiakan umur kita, menyia-nyiakan sisa hidup kita. Nah, di bulan inilah sudah saatnya kita DP taqarrub, mendekat sama Allah, tidak lain tidak bukan hanya satu, mengharap ridho Allah. Karena ketika Allah sudah ridho Allah, nah mungkin banyaknya permasalahan hidup kita para jamaah, usaha ini, usaha itu, buka ini, buka itu, segala aktivitas kita kok kayaknya enggak lancar, karena mungkin dalam aktivitas yang kita lakukan itu tidak mengandung ridho Allah, tidak melibatkan Allah,
tidak mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Rajab ini huruf pertamanya adalah ridho Allah. Ayo kita bareng-bareng mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ruju ilallah, ridho ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada huruf jim. Nah, ayo di bulan ini, di bulan Rajab ini, jalbir rizki, jalbir barokah, jalbil maghfirah. Kita peroleh banyak rizki, banyak kebaikan, banyak barokah, peroleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan ini ada huruf ba Rajab. Nah, karena di bulan ini mengandung birullah. Di bulan ini Allah sedang memberikan banyak sekali kebaikan kepada hambanya. Sampai dijelaskan dalam satu hadis, Bismillahirrahmanirrahim, man soma yauman min ashhurillah al-hurum kana lahu bi kulli yaumin salasuna yauman. Karena di bulan ini sedang turunnya rahmat Allah, banyaknya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau puasa satu hari di bulan Al-Hurum, bulan yang diagungkan oleh Allah. Al-Hurum, bulan yang dimuliakan, salah satunya adalah Syahrul Rajab. Orang yang berpuasa pada satu hari bulan ini, maka kana lahu bikulli yaumin salasuna yauman, maka dia akan mendapatkan pahala puasa 30 hari. Nah, maka banyak pertanyaan. Orang puasa bulan Rajab sebaiknya itu berapa hari, ya kan? Karena kadang ada yang bingung juga, apakah setiap hari boleh puasa selama bulan Rajab, atau hanya satu hari, atau hanya 3 hari. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, kita bahas. Sebelum saya bahas, silahkan bagi Anda yang mengikuti kajian ini, sejenak ringankan tangannya untuk subscribe, agar ketika saya berbagi tentang faedah amalan, tentang kajian, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan juga tulis doa terbaik Anda di kolom komentar, sehingga banyak jamaah saya yang mengamini doa Anda, dengan harapan banyaknya orang yang mengamini doa Anda. Doa Anda lekas dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang berpuasa itu luar biasa. Makanya sesibuk apapun Anda, sempatkan puasa di bulan ini, di bulan Rajab. Anda yang sedang mendapatkan kesulitan menghadapi ujian hidup, menghadapi tekanan puasa di bulan Rajab ini. Karena faidahnya orang berpuasa, apalagi puasanya di bulan Rajab, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya, salatu da'wati mustajabati, ad-da'watus shaim wa da'watu musafir wa da'watul mazlum. Jadi ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah, alias doanya sangat mustajab. Siapa itu? Yaitu yang pertama adalah orang yang berpuasa. Maka ketika Anda menjumpai bulan Rajab, kemudian Anda mau puasa, ya meskipun hanya 1 hari, pada hari di mana Anda puasa, jangan bermalas-malasan, misalnya malas tidur. Gunakan ketika Anda berpuasa, perbanyak zikir, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa yang menjadi hajat Anda, karena pada waktu ketika seseorang sedang berpuasa, pada waktu itulah doanya sangat mustajab. Nah, lantas karena pahala orang yang berpuasa di bulan Rajab ini sangat luar biasa, bagaimana sebenarnya, apakah boleh setiap hari kita berpuasa di bulan Rajab? Nah, ini saya sampaikan satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An mujibata al-bahiliyati an abiha au amiha annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumman talaqa fatahu ba'da sanatin wa qad takhayyarat khaluhu wa hay
atuhu faqala ya Rasulullah. Jadi ini berkaitan dengan jawaban baiknya orang puasa di bulan Rajab itu setiap hari atau sehari atau 3 hari, dan kapan baiknya afdolnya orang berpuasa di bulan Rajab. Jadi ada satu hadis dari Mujibah al-Bahiliyah dari bapaknya atau pamannya bahwa sahabat Mujibah ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari. Kemudian setelah itu sahabat Mujibah ini kembali menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1 tahun berikutnya. Nah, ketika sahabat Mujibah ini datang lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kondisi tubuhnya itu sudah berubah, nggak seperti yang awal. Waktu pertama datang ketemu Rasulullah itu badannya bagus, ya, wajahnya seger. Nah ini sahabat Mujibah ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 1 tahun itu kondisi tubuhnya sudah berubah, lemah, kurus. Kemudian apa? Sahabat Mujibah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah engkau mengenaliku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, siapa engkau? Kemudian sahabat Mujibah ini menjawab, aku Bahlil ya Rasulullah yang datang kepadamu pada 1 tahun yang silam. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, qala annahu abihi alladhi ji'tuka amman ula faqala fama ghayraka wa qad kunta hasanal hayati. Nah, kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat Bahlil, apa yang membuat fisikmu berubah? Padahal dulu ketika engkau datang kepadaku di waktu yang silam, tubuhmu bagus, kamu enggak lemah. Nah, kemudian sahabat Bahlil menjawab, qala ma'akaltu ta'aman illa bilailin mundu faraqtuka. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ditanya, kenapa sekarang kok kamu badannya kurus? Nah, sahabat Bahlil ini menjawab, iya ya Rasul, saya kurus, saya lemah. Karena apa? Karena aku tidak makan kecuali di malam hari sejak berpisah denganmu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sahabat Bahlil ini ketika bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada pertemuan yang pertama, setelah itu sahabat Bahlil itu setiap hari puasa, dia tidak makan kecuali ketika malam. Kemudian apa? Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lima ghadabta nafsaka. Qala sumsarul sobri wa yawman min kulli syahri. Qala zidni. Nah, kemudian apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mengapa wahai Bahlil engkau menyiksa dirimu sendiri? Berpuasalah di bulan sabar Ramadan dan 1 hari di setiap bulannya. Jadi Rasulullah menyarankan, kenapa kok kamu menyiksa diri kamu sendiri berpuasa setiap hari? Puasa saja kamu di bulan Ramadan. Ya, kemudian sahabat Bahlil berkata, qala sumsahrul sobri wa yawman min kulli syahri. Qala zidni. Ya Rasulullah, tambahi, aku masih kuat, aku masih pengen puasa, kata sahabat Bahlil. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, qala zidni fa inna bi kuwatan. Qala sum yawmaini. Qala zidni. Ya udah, kalau begitu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berpuasalah 2 hari. Ya. Tapi Bahlil masih ngomong lagi, zidni ya Rasulullah, tambahkan lagi ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sum salasa ayyamin. Ya udah, kamu puasa 3 hari. Nah, karena ini orang senang puasa, kemudian sahabat Bahlil berkata lagi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala zidni, tambahi lagi ya Rasulullah. Qala sum minal hurumi wa tarku sum minal hurumi wa tarku sum minal hurumi watsruk. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menjawab, berpuasalah dari bulan-bulan mulia dan tinggalkanlah. Berpuasalah dari bulan-bulan mulia dan tinggalkanlah. Berpuasalah dari bulan-bulan mulia dan tinggalkanlah. Nah, wa qala bi asabi'ihi ats-tsalatsati fadhamaha tsumma arsalaha. Nah, Nabi Muhammad SAW mengatakan puasalah dari bulan-bulan yang mulia dan kemudian tinggalkanlah itu sambil apa? Sambil berisyarat dengan ketiga jarinya. Kemudian beliau menggumalkan kemudian melepaskannya. Nah, artinya apa para jamaah? Nah, ini yang jadi jawaban dari pertanyaan banyak orang. Apakah boleh kita puasa setiap hari di bulan Rajab? Nah, itu tadi sudah ada jawabannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini dijelaskan di dalam kitab Syekh Abu Al-Tayyib Syams Al-Haq Al-Azim Syarah Sunan Abi Daud juz 7 halaman 58, aisum minha ma'syita wa syarabil asabi ats-tsalatsati illa annahu la yazidu ala tsalatsatil mutawalliyati wa ba'da tsalati yasruk yawman aw yawmaini wal aqrabu annal isyarata lifadati annahu yasumu tsalatsan wa yatruku tsalatsan wallahu a'lam qala as-sidini. Jadi maksudnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat Bahlil, berpuasalah di pada bulan-bulan al-hurum yang mulia, ya, bulan-bulan yang hurum yang mulia, dan tinggalkanlah itu apa? Nabi berisyarat dengan ketiga jarinya untuk menunjukkan bahwa sahabat Bahlil itu hendaknya berpuasa tidak melebihi 3 hari, ya. 3 hari berturut-turut. Jadi puasa misalnya tanggal 1, 2, 3, ya. 3 hari berturut, dan setelah 3 hari hendaknya meninggalkan puasa selama 1 atau 2 hari. Misalnya Anda puasa pada bulan Rajab tanggal 1, 2, 3. Nah, 4-nya misalnya Anda libur, 5-nya juga Anda libur. Nah, jadi 3 hari, 2 hari libur atau beberapa hari libur, nanti sambung 3 hari lagi, itu diperbolehkan. Jadi berpuasa hendaknya sahabat Ahl Bahlil la yasummu, ya, tidak berpuasa melebihi 3 hari berturut-turut, dan setelah 3 hari hendaknya meninggalkan puasa selama 1 atau 2 hari. Nah, pemahaman yang lebih dekat adalah isyarat tersebut untuk memberikan penjelasan para jamaah bahwa hendaknya Al-Bahlil berpuasa selama 3 hari dan berbuka selama 3 hari. Jadi 3 hari puasa, 3 hari enggak, 3 hari puasa, 3 hari enggak. Ini menurut sebagian ulama, yaitu Syekh Abu Al-Tayyib. Jadi tanggal 1, 2, 3 Rajab puasa, tanggal 4, ya, 5, 6 libur, tanggal 8, 9, 10 puasa. Nanti seperti itu. Jadi 3 hari, 3 hari. Nah, kemudian ada lagi keterangan, yaitu yang dijelaskan oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa amma ma yatakarraru fi syahri fal ula asy-syahru wa wasituhu wa akhiruhu wa wasituhul ayyamul bidu wa hiya ats-tsalithul asyara war rabi' asyara wal khamis asyara wa amma fil usubi fal itsnaini wal khamis wal jum'ah fa hadhihi hiyal ayyam al fadilah fa yustahabu fiha as-siyam wa takthirul khairas yudha'ifa ajwariha bi barakatihi hadhil awqat. Jadi hari pertama yang dianjurkan untuk berpuasa pada setiap bulannya yaitu hari awal tanggal 1. Kemudian di pertengahan bulan. Nah, kemudian di akhir bulan. Nah, untuk pertengahan bulan kata Imam Al-Ghazali itu bisa kita berpuasa pada tanggal 13, 14, 15. Itu hari utama dianjurkan untuk puasa di bulan Rajab atau bulan-bulan lainnya. Jadi tanggal 1, 2, 3 kita puasa Rajab. Nanti tanggal 13, 14, 15 juga puasa Rajab. Kemudian apa? Wa akhiruhu, dan di akhir bulan misalnya tanggal 28, tanggal 28, 29, 30 juga kita berpuasa. Artinya di bulan ini kita bisa berpuasa selama 9 hari, 1, 2, 3, kemudian 13, 14, 15.
kemudian 28, 29, 30. Nah, atau apalagi, nah, sementara hari utama dianjurkan untuk puasa, kata Imam Al-Ghazali, misalnya maunya milihnya yang hari, nggak yang milih tanggal, maka apa? Maka pada setiap pergantian pekan, yaitu kita disunahkan puasa itu Senin, Kamis, Jumat. Ya, itu puasa. Nah, kata Imam Ghazali, itu semua hari-hari utama yang dianjurkan untuk diisi dengan puasa dan memperbanyak amalan-amalan baik lainnya, karena kelipatan ganjarannya dan keberkahannya itu sangat banyak pada hari itu. Jadi mungkin Anda bisa mengambil kesimpulan dari beberapa keterangan tadi. Jadi di keterangan yang Syekh Abu At-Thayyib menjelaskan bahwa kita boleh puasa 3 hari puasa, 3 hari libur, 3 hari puasa, 3 hari libur, 3 hari puasa, 3 hari libur. Nah, kemudian kalau kita mengikuti Imam Al-Ghazali, kita bisa puasa selama 9 hari dengan waktu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 kita puasa. Kemudian tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 kita puasa. Tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30 kita puasa. Yaitu keterangan dari ulama. Tinggal kita mau ikut atau tidak, yang pasti insya Allah ada keberkahannya. Kalau saya Ustadz pengen puasanya setiap hari, nah, tapi ketika Anda puasa setiap hari tapi mengganggu aktivitas Anda, mengganggu kesehatan Anda, ini yang ditakutkan seperti tadi Al-Bahlil. Jadi badannya kurus, fisiknya lemah karena memaksakan puasa setiap hari. Silahkan diamalkan dengan istiqomah para jamaah. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, alhamdulillah kabar gembira bagi para jamaah dimanapun Anda berada. Selain mengamalkan amalan puasa di bulan Rajab, untuk bagaimana kemudian kita diberikan keberkahan, diberikan jalan keluar, alhamdulillah sekarang sudah tersedia sebuah buku Munajat Sholawat. Buku yang saya susun, Munajat Sholawat, menggapai hajat dengan sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat. Jadi buku ini berisi pertama zikir munajat sholawat. Jadi ada kumpulan sholawat-sholawat yang saya susun menjadi satu bagian yang bisa Anda amalkan setiap habis subuh atau habis maghrib. Itu menjadi wirid yang mana insya Allah luar biasa fadilahnya. Ini jamaah ada yang kemarin pesen buku ini, diamalkan, didawamkan, alhamdulillah dalam waktu 13 harian, alhamdulillah hutangnya lunas. Ada juga yang usahanya macet, mengamalkan zikir munajat sholawat ini lancar. Ada yang proyeknya tersendat, ngajuin proyek nggak ACC berkah, mengamalkan zikir munajat sholawat dapat rizki min haitsu la yahtasib. Ada yang bisa beli rumah, beli mobil, luar biasa. Jadi buku ini dilengkapi dengan khasiat tata cara bersholawat. Jadi bersolawat juga ada tata caranya para jamaah, cara yang benar bagaimana. Dan ini bukunya Munajat Sholawat. Ini isinya banyak ya. Jadi ada diajarin, ada tata caranya bagaimana membaca zikir munajat sholawat yang benar. Ini ada daftar isinya. Jadi ada kata pengantar, daftar isi, munajat sholawat, tata cara mengamalkan zikir munajat sholawat, proposal hidup, khasiat mendawamkan zikir munajat sholawat, bacaan munajat sholawat diqabul hajat yang Anda baca dari halaman 17 sampai 67, doa setelah membaca zikir sholawat. Jadi di awal ada tawasulnya, diakhiri setelah munajat itu ada doanya khusus. Nah, kemudian ada sholawat-sholawat pilihan. Jadi ini ada sholawat dan doa agar terhindar dari kefakiran dan kemiskinan, sholawat agar selalu punya uang yang banyak, sholawat agar usaha lancar, bisnis maju, dan lain-lain. Ini banyak sekali. Dan kemudian buku ini juga dilengkapi kisah-kisah keajaiban berkah sholawat yang luar biasa. Ada orang hutangnya miliaran lunas berkah sholawat. Ini banyak kisah-kisah yang nanti kisah ini juga insya Allah Anda alami ketika Anda mengamalkan isi dari buku ini. Bukan tidak mungkin sebesar apapun permasalahan hidup Anda, sebanyak apapun hutang Anda, berkah zikir munajat sholawat ini semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga komplit, ada teks Arab, ada teks Indonesia, sehingga Anda yang kurang lancar membaca Arab bisa membaca teks Indonesianya. Ini bisa diamalkan, dipelajari sebagai pendorong agar hajat-hajat Anda terkabul dengan cepat.
Silahkan dipesan, infaknya hanya 100.000, murah sekali. Anda beli skincare, beli rokok, beli ini, beli itu, yang langsung habis dalam waktu sekejap. Ini buku Muniatus Sholawat bisa mendorong berbagai hajat, mendorong berbagai permasalahan hidup Anda, problematika hidup Anda agar cepat mendapatkan pertolongan Allah. Ini 100.000 itu sangat murah sekali dan bukan untuk siapa-siapa, ini untuk kebaikan diri Anda. Silahkan dipesan, bisa hubungi saya melalui WhatsApp, klik link yang ada di deskripsi. Buku ini cetak terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.